Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel MGMP BIN yang menyajikan konten informasi edukatif. Di video kali ini membahas informasi tentang formasi CPNS dan P3K 2024. Tonton videonya sampai selesai agar tidak ketinggalan informasinya. Selamat menyaksikan. Jumlah kebutuhan formasi aparatur sipil negara atau ASN untuk seleksi calon aparatur sipil negara atau CASN 2024, baik pegawai-pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, dan pegawai negeri sipil atau PNS sudah diperhitungkan. Kebutuhan formasi ASN untuk seleksi CASN 2024, pegawai P3K dan PNS disampaikan dalam acara Rapat Koordinasi Penataan Manajemen ASN Pasca Undang-Undang Nomor 20, Tahun 2023, tentang ASN. Jumlah kebutuhan ASN untuk pegawai P3K dan PNS dalam seleksi CASN 2024 sudah diperhitungkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB, sekitar 1,3 juta kebutuhan. Bapak Ibu sekalian, kegiatan hari ini adalah sebetulnya memang bagian penting dari respon kita terhadap lahirnya Undang-Undang 20 2023. Di mana dengan Undang-Undang 20 2023 ini akan berdampak besar terhadap tata kelola manajemen ASN. Nah, oleh sebab itu, setelah pertemuan ini nanti kami mohon Bapak Ibu bisa melaporkan kepada pimpinan masing-masing. Mungkin kami juga akan mengundang nanti para PPK dan PYB yang akan dihadiri oleh Pak Menteri gitu ya. Makanya hari ini Pak Menteri belum hadir di kegiatan ini karena ini masih bersifat teknis, di mana hari ini nanti kami akan minta masukan-masukan secara teknis dari Bapak Ibu sekalian. Mungkin Bapak Ibu sudah membaca dari Undang-Undang 20 itu 2023, nanti dampaknya terhadap sistem perencanaan SDM kita seperti apa, ya, kemudian juga dampaknya terhadap pengadaan guru dan tenaga kesehatan, kemudian juga untuk teman-teman PNS di ASN di daerah. Nah, ini kami mengundang secara keseluruhan, silakan Bapak Ibu nanti memberikan masukan, saran, karena inilah yang akan menjadi modal kita dalam rangka pelaksanaan manajemen ASN pasca Undang-Undang 20 tahun 2023. Nah, Bapak Ibu sekalian, nanti kita akan bedah bagaimana juga nanti RPP-nya, ya, RPP manajemen ASN-nya. Nanti ada tim juga, tim Pokja dari kami, nanti dari Pak Yudi, beliau yang selama ini menggawangi dengan termasuk dengan DPR bagaimana Undang-Undang ASN ini dilahirkan, ya, termasuk juga terkait dengan bagaimana peraturan pelaksanaannya. Nah, termasuk ada poin di dalam Undang-Undang ASN itu adalah kaitan dengan penyelesaian tenaga non-ASN atau tenaga honorer yang harus diselesaikan sampai dengan 31 Desember 2024. Nah, oleh sebab itu nanti ada konsep apa barangkali yang Bapak Ibu yang alami di daerah, apakah konsep paruh waktu dan penuh waktu itu juga bagian dari solusi atau tidak, ya. Jadi banyak hal barangkali Bapak Ibu sekalian nanti yang akan kita diskusikan, termasuk nanti dari aspek penganggarannya. Nanti ada Pak Direktur Keuangan nanti juga yang akan memberikan arahan kepada kita semua bagaimana nanti konsep pemenuhan dari aspek keuangan, kemudian juga dari aspek pemenuhan tenaga kesehatan dan juga guru. Nah, oleh sebab itu, terima kasih yang sudah subscribe. Bagi yang baru menemukan channel ini, like videonya, klik lonceng, dan hidupkan notifikasinya. Jangan lupa di subscribe. Bapak Ibu sekalian, dari tahun ke tahun sesungguhnya kita selalu memberikan ruang formasi itu, ya, besar sekali. Tapi pemenuhannya ini tidak secara keseluruhan. Ya, tahun ini saja hanya 568.000 Bapak Ibu sekalian. Jadi banyak keluhan dari anak-anak baru yang lulusan, yang fresh graduate, dia tidak bisa melamar gitu ya. Tidak bisa melamar karena memang tadi usulan dari kementerian, lembaga dan Pemda juga memang masih belum optimal. Nah, dari sisi lain nanti dukungan keuangan juga jadi penting. Nah, tahun 2024 ini kurang lebih kita sudah hitung formasi yang akan kita siapkan itu sekitar 1,3 juta. Ya, perhitungan itu didasarkan pertama dari sisa formasi tahun 2023,
kedua pensiun, dan ketiga adalah penghitungan kebutuhan real, berapa kebutuhan yang sesungguhnya yang di lapangan. Nah, oleh sebab itu nanti teman-teman dari narasumber ya akan menyampaikan, dan Bapak Ibu sekalian nanti diharapkan kami akan berikan waktu seluas-luasnya untuk memberikan saran masukan ya terhadap rancangan peraturan pemerintahnya yang memang ini akan dan harus diselesaikan 6 bulan setelah pengundangan ya, 6 bulan setelah pengundangan. Kemudian dari sisi peraturan pelaksanaan itu ada 23 peraturan pemerintah dan 1 perpres tentang kelembagaan. Nah, terkait dengan kelembagaan ini, misalnya terkait dengan tugas dan fungsi KSN, saat ini masih tetap berjalan sampai tadi ada pengaturan kelembagaan baru. Apakah dia akan beralih ke BKN atau dia akan beralih ke Kementerian Pan-RB. Nah, praktek-praktek saat ini kira-kira seperti apa? Nah, beberapa hal lain juga Bapak Ibu sekalian, masa transisi mungkin perlu juga kita pikirkan. Karena ada perubahan pengelompokan jabatan, kemudian juga mobilitas talenta dan sebagainya, termasuk juga aspek kesejahteraan. Ya, termasuk nanti akan ada pembentukan komite suksesi ya, kemudian juga ada komite talenta dan sebagainya. Nah, poin-poin ini nanti barangkali kami mohon Bapak Ibu sekalian, khususnya secara teknis di lapangan apa saja. Nah, ini nanti kita akan tarik menjadi satu kebijakan, pertimbangan kebijakan yang bisa kami dapatkan dari masukan Bapak Ibu sekalian. Jadi, karena kalau PP ini jadi tanpa mendengar Bapak Ibu sekalian, kami khawatirnya tidak implementatif di lapangan. Ya, jadi karena Bapak Ibulah yang akan melaksanakan proses manajemen ASN-nya yang ada di lapangan, baik di pusat maupun di daerah. Ya, baik di pusat maupun di daerah. Nah, nanti Bapak Ibu sekalian, paparan-paparan dari para narasumber nanti akan disampaikan. Kemudian nanti Pak Herman bisa mengatur per apa nih Pak Herman, supaya kita bisa mengakomodir teman-teman nih Pak Sahli ya, untuk bisa memberikan masukan. Kemudian nanti teman-teman akan catat dan ini akan kita formulasikan ya. Karena tanggal 13 itu termasuk kita sudah diminta ke DPR untuk menyampaikan bagaimana pengaturan di RPP-nya. Dan bahkan di RPP ini salah satu yang menjadi concern DPR ya, karena di situ ada penyelesaian tenaga non ASN. Jadi ini akan dipantau juga oleh DPR, termasuk resiprokal TNI Polri yang akan ke jabatan ASN, begitu juga sebaliknya. Ya, tapi di dalam undang-undang ASN ini itu belum termasuk teman-teman TNI Polri dan Eselon 2 itu ke daerah. Itu masih ada di posisinya di pemerintah pusat. Kebutuhan formasi untuk pegawai ASN diharapkan dapat dimaksimalkan oleh segenap instansi pemerintah, baik kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Perhitungan kebutuhan ASN dipertimbangkan dari jumlah pensiun dan jumlah kebutuhan real di lapangan pada tahun 2024. Aba menyebut kebutuhan formasi ASN diberi ruang besar dari tahun ke tahun oleh Kemenpan RB. Secara nasional rencana kebutuhan ASN tahun 2023 sebanyak 1.030.751 yang diperuntukkan bagi calon pegawai negeri sipil atau CPNS maupun P3K. Demikian informasi tentang formasi CPNS dan P3K 2024. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.